Halo tinggal-tinggal semuanya, ketemu lagi tentunya di channel Stella Kim. Nah, hari ini Stella Kim bakal review cerita Sin Bisao Season 5 episode 3. Nah, untuk scene yang pertama diawali dengan turun hujan deras yang disertai angin kencang dengan gemuruh petir di malam hari. Terlihat ada seorang anak gadis yang sedang berlari terburu-buru sambil menangis terseduh-seduh teman-teman. Ia juga terlihat menutupi seluruh wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Sesampainya di dalam rumah, ibunya pun berniat menyambut anaknya tersebut. "Cia ya!" Namun, Cia malah mengabaikan ibunya dan tak henti menangis sambil berlari ke arah kamar tidurnya. Masih dengan telapak tangannya yang menutupi wajahnya teman-teman. Sebenarnya apa yang terjadi dengan si Cia? Ibunya pun yang sedang mencuci piring lantas kebingungan dan bergegas menyusul ke kamar Cia. Terdengar juga gemuruh petir dan suara hentakan pintu yang ditutup Cia dengan tergesa-gesa. Ibunya pun tiba di depan pintu sambil berteriak menanyakan, "Apa yang terjadi anakku? Kenapa tiba-tiba kamu menjadi seperti ini? Ibu masuk ke kamar ya." Tanpa menunggu jawaban anaknya pun, ibunya lantas membuka pintu kamar Cia dan masuk. Terlihat lampu kamarnya masih belum menyala teman-teman. Namun terdengar juga suara Cia menjawab sambil menangis dari kamar mandi yang ada di dalam kamarnya. "Jangan ibu, jangan masuk." Ibunya pun khawatir dan berjalan masuk mendekati Cia ke kamar mandi. Terdengar Cia terseduh-seduh dan seperti menyalakan air dari wastafel sambil mencuci wajahnya. "Kenapa tidak bisa hilang?" Ibunya pun terus memanggil Cia sampai akhirnya tiba di depan pintu kamar mandi. Pintu kamar mandi itu tidak benar-benar tertutup teman-teman. Ibunya pun mendorong pintu perlahan-lahan sambil terus memanggil nama Cia. Cia ya, apakah kamu baik-baik saja?" Cia pun tidak menjawab namun terus saja menangis terseduh-seduh sambil menunduk dan menutupi wajahnya. Lalu Cia pun mengangkat wajahnya perlahan-lahan ke atas. Ia pun membuka kedua tangannya itu teman-teman. Dan dari kaca wastafel terlihat wajahnya dengan dandanan makeup maskara yang berlebihan dan juga lipstik yang membuat bibirnya itu melebar sehingga wajahnya tampak sangat mengerikan teman-teman. Dia pun berteriak sendiri melihat kaca tersebut. Dan begitulah akhir dari scene yang pertama ini. Cantikkah aku? Mari kita mulai bahas episode ketiga kali ini teman-teman, yaitu tentang makhluk masker merah yang mengerikan. Nah, kalau yang kali ini rupanya si Gembi lagi berdandan dengan genitnya teman-teman. Si Gembi menepuk kedua pipinya dengan blush on, lalu dia memakai maskara juga pada kedua bulu mata lentiknya. Tapi tiba-tiba nampak si Jubi yang muncul sambil bengong. Lalu Jubi pun asik mengamati Gembi yang sedang berdandan. Gembi pun yang sedang memakai lipstik terkejut dan berteriak, "Haigo, Jubi ya, apakah kamu baru pertama kali melihat orang berdandan?" Jubi pun mengangguk, iya, sambil meraih salah satu eyeliner milik Gembi. Nah, Simbi pun mendengar dan muncul sambil berkata, "Oh ya, kalau begitu, dengan senang hati Tuan Sinbi akan menunjukkan apakah itu namanya berdandan." Sinbi pun mendorong Jubi dan mendandani Jubi teman-teman. Setelah cukup lama, akhirnya selesai juga. Sinbi pun tertawa dengan kejahilannya sendiri. Dan sambil memperlihatkan cermin kepada Jubi, "Tada, inilah hasilnya. Oh my god, tinkle-tinkle." Si Jubi tampak berantakan dengan lipstik yang mencoreti seluruh wajahnya. Jubi pun kaget dan shock. Nah, si Sinbi masih bisa-bisanya bertanya, "Bagaimana Jubi? Keren kan?" Cuka pika. Lalu Jubi pun memukul kepala Sinbi dengan kedua tongkat kilat ajaibnya. Dan membuat Sinbi kesetrum teman-teman sampai terlihat seperti tengkorak. Aduh, memang ada-ada saja ketika goblin ini. Keesokan harinya, masih turun hujan yang sangat lebat. Terlihat pemandangan di halaman sekolah Hari. Hari pun yang terlihat kelelahan terlihat berjalan keluar kelas ditemani oleh sahabat-sahabatnya, Gaeun dan Hyunwoo. Lalu, dari kelas sebelah, terlihat ada dua orang murid yang duduk di bangku paling belakang sedang mengobrol. Yang satu terlihat sedang sibuk berdandan, yang satu lagi sedang membaca buku pelajaran. "Hei, Ko Hyomin, kenapa kamu berdandan lagi?" Tadi kan aku tertangkap oleh guru dan akhirnya terpaksa menghapusnya sampai bersih." Ya iyalah, dandananmu begitu tebal. Jelas saja kamu tertangkap." Kesal banget deh. Tapi ngomong-ngomong, si Jean mana? Mana aku tahu." "Sepertinya aku tahu, pasti karena malas banget melihat anak itu tuh. Yang sok rajin, belajar melulu, sok baik.
Ya pastilah, karena malas bertemu sama si Jiho. Oh ya, apa kamu membawa pengisi daya atau baterai cadangan HP? Karena sebenarnya aku berencana pulang sambil mendengarkan musik. Tapi sepertinya sekarang saja bateraiku sudah mau habis. Aku tak punya. Oh ya? Kalau begitu pakai punya Jiho saja. Hyomin pun berjalan ke arah Jiho dan langsung saja mengambil pengisi daya cadangan milik Jiho dari dalam tasnya. Aku pinjam ini ya. Thank you. Dan Hyomin pun langsung seenaknya berjalan kembali ke bangkunya sambil tertawa dan membawa pengisi daya milik Jiho tersebut, teman-teman. Jiho pun langsung bergumam. Juga bakalan tak kau kembalikan. Mendengarnya, Hyomin pun menjawab. Apa? Jiho balik berkata, memangnya kamu pernah mengembalikan barang-barangku yang kamu pinjam selama ini? Hyomin pun emosi dan langsung berdiri serta bergegas ke arah Jiho. Apa? Apa yang barusan kau katakan? Akanku. Belum selesai bicara, datanglah si Chonga, teman-teman. Nah, ini dia kemunculan pertama gadis berambut hijau ini. Ia nampak sedikit marah dan kesal menyaksikan perbuatan yang dilakukan Hyomin terhadap Jiho tersebut. Ia pun langsung berdiri di hadapan Hyomin sambil berkata dengan tegas, "Hentikan!" Hyomin pun terkejut. "Apa yang kamu lakukan di sini? Kalau tidak tahu apa-apa, jangan mencoba untuk ikut campur urusan orang lain. Menyingkirlah kamu dari hadapanku." Chonga pun menjawab, yang kamu lakukan saat ini menurutku sangat tak pantas. Memangnya kamu siapa?" Lalu teman-teman, karena ada pesan masuk dari HP Hyomin, akhirnya teman sebangku Hyomin mengatakan, Sudahlah, jangan diteruskan kalian." Hyomin pun kembali ke bangkunya dan langsung membuka pesan yang masuk dari HP-nya tersebut. Tak lama setelah dia membuka pesan tersebut, ia terlihat sangat terkejut, hingga matanya pun terbuka sangat lebar, teman-teman. Lalu, Hayong pun bertanya, "Ada apa, Hyomin?" Hyomin pun menjawab, "Hayong, bisakah kamu kemari sebentar?" Ia pun keluar sambil membawa HP-nya itu. "Ayo cepat Hayong, kemarilah." Lalu, Hayong pun berdiri dan mengikuti Hyomin keluar dari ruangan kelas. Chonga pun hanya diam dan beku, teman-teman. Tapi dia sambil mengamati Hyomin dan Hayong yang keluar dari dekat bangku Jiho. Nah teman-teman, untuk review Shin Beast House Season 5 episode 3 kali ini, Stella Kim sampai di sini dulu ya. Gimana semuanya, makin penasaran kan? Tenang saja, Stella Kim tentunya bakal kembali lagi dengan review Shin Beast House selanjutnya, tentunya di channel Stella Kim. Dan yang belum subscribe, like dan juga menyalakan tombol notifikasi di channel Stella Kim, buruan ya. Sampai jumpa, sarangheyo. Cantikkah aku?